kita juga minta ditunggu, Bang. Kawan-kawan itu bannya ditahan dulu. Bang, di hari ini bukan abang yang kena. Orang-orang di daerah kena, terancam tidak boleh ibadah. Abang hari ini hidup di Jakarta enak-enak, Bang. Kami ini hanya kelompok kecil yang menyuarakan persoalan ini, Bang. Masa untuk protes saja tidak boleh. Abang tadi minta kita untuk tertib sembari menunggu dari dalam. Oke, kita sudah tunggu. Ya, kita sudah tunggu toh. Kita sudah tunggu toh. Dari tadi udah bilang nggak mau mintanya Kan dari tadi nggak keluar. Iyalah. Ini kita sudah tunggu. Kalau memang pada akhirnya tidak keluar, kami mohon maaf, Bang. Udah siap itu kok. Iya, makanya kalau pada akhirnya tidak keluar, kami mohon maaf. Ya, Bang ya. Kita tolong sama-sama pengertiannya, karena bukan kali ini aja kita ketemu, akan ada hari-hari selanjutnya. Saya juga minta maaf. Ya sudah, kalau memang itu maunya abang tidak apa-apa. Ya, kita juga sudah biasa di Polres, di Polda sudah biasa. Ya, oke. Begitu saja kawan-kawan ya. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kalian dari 2021 kalian baru berproses pada 2023. Seberat apa tugas kalian untuk mengurus pendirian rumah ibadah? Itu menjadi lapor merah kalian. Kemenang Kota Samarinda. Ingat muka saya. Dan kejadian-kejadian terus tanpa henti terjadi di negara kita. Tidak hanya terjadi di Sumbawa Utara, kejadian juga terjadi di Sungai Geledang. Penolakan terjadi. Tolong Bapak, Ibu yang ada di Kementerian Agama Kota Samarinda dan juga pemerintah Kota Samarinda untuk tegas menindak tindakan-tindakan intoleran yang terjadi di Kota Samarinda. Karena tugas kalian sebagai aparatur pemerintahan adalah menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat yang ada, bukan hanya segelintir masyarakat. Kalian Pancasila, kalian minoritas sudah diakui di dalamnya. Kami Kristen, kami Katolik sudah diakui sebagai pemeluk agama sah di negeri ini. Untuk itu kawan-kawan, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Saya sampaikan kepada Bapak Kepolisian dan juga security, jangan lihat kami hari ini sebagai musuh. Sepakat? Karena apa? Dari strategi dan juga cara berdiri Bapak-Bapak sekalian, kemudian mengisyaratkan bahwa kalian ingin menghadang aksi kami hari ini. Kami katakan, kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut. Betul? Kami hari ini hadir sebagai mahasiswa, sebagai agen kontroversial. Kami menyoroti beberapa persoalan. Yang pertama, tidak solutif atau tidak bisa menjadi seorang yang solutif terhadap respon daripada Menteri Agama itu sendiri. Support Menteri Agama! Support Menteri Agama merupakan salah satu tuntutan kami. Kami mendorong Bapak Kementerian, Bapak Presiden Republik Indonesia untuk kemudian mengevaluasi Kementerian Agama dan juga mencopot Menteri Agama. Sepakat? Copot Menteri Agama! Copot Menteri Agama! Copot Menteri Agama! Tapi saya sampaikan satu kali, saya sampaikan hari ini, kalau berapa menit kemudian hari ini Bapak Menteri tidak keluar dari dalam ruangannya, tidak keluar dari ruangan AC yang paling cantik di dalam ruangan ini, maka jangan salahkan kami ketika di depan kantor Menteri Agama ini akan menjadi lautan api yang kemudian memaksa Bapak Menteri digeledah. Sepakat kawan-kawan? Maka dari itu saya menyampaikan kepada kawan-kawan, kalau misalnya hari ini kita ditemui, maka saya meminta kepada teman-teman untuk mengangkat tangan semua, maju ke depan, kita bergerak revolusi. Tolong kawan-kawan, jangan mundur kawan-kawan, ini hak kita, ini harus kita tuntut kawan-kawan. Jangan kemudian kita seolah-olah terlantarkan di sini. Kami hadir di sini, ini membawa atas nama masyarakat kawan-kawan, ini membawa atas nama gerakan kita. Jangan kita kemudian diterlantarkan. Kawan-kawan, maju kawan-kawan, tolong. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Hari ini kawan-kawan, kalau misalnya kemudian Bapak Menteri tidak keluar
keluarga di dalam kantornya. Maka hari ini jangan salahkan kami ketika suara-suara kenabian selalu ada di Jakarta ini kawan-kawan. Jangan mundur kawan-kawan, lakukan pergerakan, lakukan solusi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Baik teman-teman, cukup. Rapatkan kembali barisan kita. Merapat semua. Kalau mungkin agak mungkin cabang juga berapa gitu. Teman-teman. Ini harga segitu begini aja tidak paham tertib. Ya udah berapa orang ayo? Semua. Ayo tertib. Semua. Semua. Kita masuk. Semua masuk dengan tertib. Semua masuk dengan tertib teman-teman. Harap pengurusan perwakilan pimpinan yang berikutan hadirkan dulu. Silakan masuk. Jadi kawan-kawan semua. Boleh. Teman semua kita hari ini datang menyampaikan aspirasi banyak dari pergumulan persoalan kita. Kami advokasi banyak persoalan yang bagi kami ada fokus saya paham banyak. Abang ini juga dari ketua ansor. Sama-sama kita tadi juga fokus saya lakukan ini. Setiap kami datang terbaik. Sederhana. Duduk saja. SPBB ini menurut kamu duduk di bawah dong. Bukan hanya melarang, ada intimidasi, persekusi. Dan sejauh itu mungkin saja perusahaan kita tidak masalah jauh dulu simbol bagaimana enak Pak dari intimidasi itu mental. Saya di Samarinda ada poster anak lagi gereja masjid ini berapa kau tahu kita semua tahu sih dalam proses pembesaran dan nasionalis kita tahu apa buat itu kita tak buat ini cuma kalau negara kan itu yang bukan suarakan negara kan sampai kalah Pak karena kan terlalu banyak diam kita diam materai susah muncul lagi kita diam materai muncul lagi dan mari mereka kepada Pak Menteri Pak Menteri MB yang sudah itu bangun jangan ada peling-peling daun Pak jangan ada diintikan kalah kita berarti Pak yang MB sudah ada jalan saja jalan ya kan ya kalau ada yang melakukan pidananya tegas pidana Pak ada IMB yang masih mandat ya bantu pemerintah daerah urus Pak kan itu yang peran negara harusnya Pak kalau memang nggak lengkap apa yang nggak lengkap kita lengkap ini kita taat oke lah IMB masih kan harus bagi kami PB ini ya tidak berkarir pun tidak ada kepastian itu tertinggal mungkin saya tahu banyak ada kajian-kajian diskusi ya saya ikut setara saya ikut ada 2 draft saya tapi poinnya tapi saya masalah kita sama-sama tahu dan punya satu pemahaman bagaimana kita menjaga bagaimana kita sama-sama menjadi masyarakat yang harmonis sama-sama yang bisa bergandengan tangan itu yang kami beli karena berkali-kali musafir ada kajian ada persoalan itu persoalan ini bukan hanya di sini Mendagri juga bagaimana peran pemilihan dan pengawasan kepala daerah bisa dilakukan jangan sampai kendor itu Bang jangan sampai kendor inilah kawan-kawan semua kita tertib baik semua jangan. Ya, selamat sore untuk kita semua. Sore. Bang semangat nih, selamat sore untuk kita semua. Ya, kita hari ini Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ada dari cabang Bogor, dari cabang Depok, dari cabang Bekasi, dari cabang Jakarta Barat, dari cabang Jakarta, dan ada juga dari Tangerang Selatan. Terima kasih hari ini kita sudah berjuang demi sebuah kebenaran dan berjuang demi sebuah keadilan. Kita menyampaikan suara aspirasi warga gereja kawan-kawan. Tadi kawan-kawan banyak melakukan orasi bagaimana ada sebuah aturan produk hukum yang menyebabkan adanya persekusi, adanya intimidasi, adanya ketidakadilan dan adanya pelanggaran HAM dalam kehidupan dan keharmonisan umat beragama. Kami hadir di sini menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pak Menteri. Namun sayang
Pak Menteri belum menerima kita hari ini. Tadi disampaikan bahwa Pak Menteri tidak ada di tempat, kawan-kawan. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita belum selesai sampai keadilan, kepastian hukum itu bisa dilakukan oleh negara. Negara nggak boleh kalah terhadap tindakan-tindakan yang intoleran. Negara tidak boleh kalah oleh sekelompok atau oknum-oknum masyarakat yang melawan konstitusi, lawan intoleran dan tegakkan konstitusi. Itu harapan kita terhadap negara, kawan-kawan. Jadi tadi disampaikan bahwa Pak Menteri dijanjikan oleh dari staf khusus Menteri bahwa Pak Menteri akan menerima kita dalam waktu dekat. Dia akan mengatur. Dan ini sebuah komitmen. Ini sebuah komitmen. Kalau komitmen ini dilanggar, kawan-kawan, kita akan kembali, kawan-kawan. Ya, sepakat. Kegiatan kita akan kembali, kawan-kawan. Sepakat. Dalam jumlah yang lebih besar. Dalam jumlah yang besar. Itu yang saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Nanti bila mana Pak Menteri mengundang kita akan libatkan semua cabang. Nanti ketua-ketua sekretaris cabang saja yang hadir, dan kita akan sampaikan apa yang menjadi suara kenabian, apa yang menjadi suara-suara yang harus kita sampaikan ke Pak Menteri. Dan kawan-kawan untuk GMKI setanah air, tetap terus suarakan keadilan, terus bergerak dari Sabang sampai Merauke, semua bergerak di kantor-kantor kanwil keagamaan. Jangan sampai suara kenabian kita berhenti, semua berteriak. Tentu suarakan keadilan, itu yang kita harapkan dari seluruh cabang setanah air, dari Sabang sampai Merauke. Itu yang bisa saya sampaikan, kawan-kawan. Setelah dari sini kita kembali, sampah-sampah kita kutipkan dan kita tunjukkan kita aksi sebagai mahasiswa yang intelektual, bukan aksi mahasiswa yang anarkis. Terima kasih, kawan-kawan. Tuhan memberkati kita semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup minoritas yang tertindas! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Shalom. Selamat malam. Kami Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat, seluruh mahasiswa yang marah terhadap tindakan intoleran yang terjadi di negeri ini. Pada kesempatan ini juga kami menghimbau bahwa tanggal 1 hari Jumat, mari bersama-sama kita duduki Kementerian Agama. Kita bersepakat untuk menyampaikan lawan intoleransi dan penegakan hukum. Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Merdeka! Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan menyadarkan kita semua bahwa agaknya keadilan agak susah untuk berpihak kepada kaum minoritas. Buktinya teman-teman, masih terjadi yang namanya persekusi bagi ibadah umat Kristiania, khususnya di negeri kita ini, yang dimana teman-teman hampir di berbagai wilayah di Indonesia sudah terjadi yang namanya pelarangan pembangunan gereja dan juga pembubaran ibadah secara paksa itu terjadi. Dan bahkan mereka tidak hanya bertindak untuk melarang saja secara lisan, tetapi mereka justru bertindak secara anarkis. Bahkan seperti yang terjadi di Cidahu, mereka merusak segala fasilitas yang ada di villa, yang dimana umat Kristen di sana atau anak-anak remaja Kristen menggunakan villa itu untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, bahkan bimbingan kitab suci untuk mereka. Tetapi ada yang menyebut atau ada yang mengatasnamakan diri mereka sebagai warga, mereka mendatangi dan mereka berlaku anarkis di sana teman-teman ya, sampai mereka merusak segala fasilitas di sana, dan juga simbol agama Kristennya itu salib itu diturunkan dan kemudian itu diinjak-injak. Nah teman-teman, juga yang terjadi di Padang Sarai, dan itu juga mereka berlaku anarkis sekali, dan itu sebenarnya ditindak tegas oleh pemerintah setempat seharusnya teman-teman ya, karena bagaimanapun kita sebagai warga
minoritas, kita punya hak teman-teman ya. Kita sebagai warga Indonesia punya hak sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap kita warga Indonesia itu punya hak untuk memeluk agama kita masing-masing dan kita punya hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tetapi berbalik fakta teman-teman ya, yang terjadi justru tidak demikian. Justru yang terjadi di mana hak kita sebagai umat minoritas itu. Nah, jadi itulah sebabnya kemarin di beberapa waktu yang lalu kita melihat bagaimana dari suku Minahasa teman-teman ya, dan mereka turun ke jalan untuk menyuarakan atau menuntut keadilan, dan juga tuntutan mereka adalah supaya Menteri Agama dicopot karena dinilai tidak ada ketegasan dalam menangani tindakan-tindakan kaum intoleran ini. Sehingga dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan itu selalu terjadi yang namanya tindakan intoleran. Dan juga sampai kita tonton yang video barusan tadi, di mana sekelompok mahasiswa Kristen mereka turun ke jalan juga untuk menuntut keadilan supaya jangan ada lagi tindakan-tindakan intoleran terhadap kaum minoritas khususnya Kristen. Nah, teman-teman, ini wajar saja kalau kita sebagai umat Kristen itu menuntut keadilan karena yang namanya kita sebagai warga Indonesia seharusnya setara di mata hukum, dan terlebih-lebih kita punya dasar negara yaitu Pancasila, dan terlebih-lebih di sila kelima itu bahwa keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sebagian rakyat Indonesia, bukan sekelompok rakyat Indonesia, tetapi seluruh rakyat Indonesia itu harus keadilan itu berpihak kepada mereka. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan kiranya kita tetap mendoakan bangsa kita ini benar-benar menjadi bangsa yang bersatu, teman-teman ya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh tindakan segelintir orang, dan biarlah orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang berlaku anarkis mempersekusi agama lain atau gereja, maka kita berharap pemerintah ini benar-benar sadar bahwa Indonesia ini milik kita bersama, dan biarlah kita tetap terjaga kesatuannya, kerukunannya, karena mereka bisa bertindak tegas untuk kelompok-kelompok kaum intoleran ini. Karena kalau pemerintah bertindak tegas terhadap kelompok intoleran ini, percayalah bahwa kita akan tetap bersatu, kita akan tetap rukun. Tetapi kalau tidak demikian, atau pemerintah seolah-olah membiarkan kelompok-kelompok tersebut, maka yang terjadi adalah perpecahan. Nah, kita sudah lihat ya di Kalimantan juga mereka menuntut bahwa kita sebagai kaum minoritas harus benar-benar mendapatkan keadilan. Jangan sampai kita dijadikan bahan tindasan-tindasan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau kelompok-kelompok tertentu yang mengatas nama agama untuk melarang orang beribadah. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.